Halo teman-teman, kembali lagi di channel yang sama dalam segmen yang sama, yaitu sharing bacaan. Sebuah segmen di mana saya akan mengulas buku yang sudah saya baca atau sedang saya baca kepada teman-teman semua. Kalau di video pertama itu adalah sebuah buku yang cukup populer, cukup populis dalam artian bisa dibaca atau diakses oleh siapapun dari latar belakang background pendidikan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan saya membaca satu buku yang mungkin tidak menarik untuk semua orang. Biasanya buku ini tuh diakses atau dibaca oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang mempelajari ilmu bahasa ataupun mereka yang tertarik dengan ilmu bahasa itu sendiri. Mengapa? Karena buku yang akan saya bahas kali ini adalah berjudul Dasar-Dasar Linguistik Umum yang ditulis oleh Profesor Suparno. Ini buku edisi kedua dan diterbitkan oleh Tiara Wacana. Tidak terlalu tebal, sekitar 176 halaman. Nah, dikarenakan buku ini tentu sangat teoritis, ada banyak teori di dalamnya, ada banyak istilah-istilah linguistik, maka tentu untuk mengulasnya saya tidak cukup dengan satu video saja. Karena akan menjadi satu ulasan yang sangat melelahkan, baik bagi saya yang mencoba mengulas ataupun bagi Anda yang mendengarkan. Nah, supaya tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah, mungkin akan saya bagi menjadi dua video saja, dan ini adalah video pertama, dan mari kita mulai untuk membahasnya. Ada 11 bab dalam buku ini dan tentu tidak semua bab akan saya ulas. Saya izin mengulas beberapa bab saja. Yang pertama, di sini Prof. Suparno memulai dengan hakikat bahasa. Tentu kita semua sudah tahu bahasa itu apa, jadi tidak perlu di ini lagi. Dan juga tidak terlalu panjang, beliau menjelaskan hanya sampai 4 halaman. Nah, kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu bahasa. Berbeda antara sejarah perkembangan bahasa dengan sejarah perkembangan ilmu bahasa. Bahasa itu ya yang kita gunakan sehari-hari, yang Anda gunakan untuk membeli sesuatu, yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan orang, itu bahasa. Tapi ilmu bahasa, ilmu yang mempelajari tentang bahasa, itu yang kemudian akrab kita sebut dengan istilah linguistik. Kemudian kita mengenal istilah linguistik umum, berarti ilmu bahasa yang membahas bahasa secara keseluruhan. Linguistik Arab berarti ilmu bahasa yang fokusnya adalah membahas bahasa Arab. Sejarah perkembangan ilmu bahasa itu, menurut buku ini, ternyata dimulai dari abad keempat sebelum Masehi dan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan ilmu bahasa di dunia barat dan yang kedua perkembangan ilmu bahasa di dunia timur. Keduanya sama-sama mulai startnya di abad keempat sebelum Masehi. Akan tetapi di sini Prof. Suparno banyak menjelaskan terkait dengan perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Sedangkan ilmu bahasa di dunia timur itu hanya 1,5 halaman saja. Mungkin berkaitan dengan sumber juga ya, dan juga referensi-referensi, dan memang ilmu bahasa, ilmu linguistik kali ini kita kiblatnya memang ya ke dunia barat saat ini. Nah, mari kita mulai dengan sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Dimulai dari abad keempat sebelum Masehi, diawali dengan salah seorang filsuf yang sangat terkenal sampai sekarang, namanya Plato. Nah, dia punya konsep bahwa jenis kata itu dibagi menjadi dua, yaitu onoma dan rema. Singkatnya atau sederhananya, onoma ini setara dengan kata benda saat ini, dan rema ini setara dengan kata kerja atau kata sifat. Itu oleh Plato konsepnya. Kemudian dia punya murid namanya Aristoteles, mengembangkan teori yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, Aristoteles ini beda pendapatnya. Kalau tadi Plato bilang jenis kata itu dibagi jadi dua, kalau kata Aristoteles enggak. Kata itu dibagi menjadi tiga, yaitu pertama onoma, rema, dan yang ketiga namanya sindesmos. Onoma rema di Aristoteles tidak jauh beda dengan Plato. Akan tetapi ada tambahan satu, yaitu sindesmos. Sindesmos ini, kata Aristoteles, itu adalah kata yang tidak bisa dikategorikan sebagai onoma, tidak juga bisa dimasukkan dalam kategori rema. Karena memang ada kata-kata yang dia jadi kata benda bukan kata benda, mau dimasukkan ke kategori kata kerja pun bukan kata kerja.
Nah, itu oleh Aristoteles. Nah, sampai abad kedua Masehi, dari abad keempat sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi, itu perkembangan ilmu bahasa di dunia barat masih berkutat dengan jenis-jenis kata. Baru kemudian pada abad kedua Masehi muncul para ilmuwan yang mulai membahas tentang tata bahasa. Kemudian dijelaskan lagi di sini bagaimana perkembangan ilmu bahasa pada zaman Yunani kuno, kemudian ketika Romawi yang menguasai dunia barat, kemudian sampai pada abad ke-20 Masehi ketika muncul seorang ilmuwan bernama Ferdinand de Saussure yang kemudian kita kenal sebagai tokoh strukturalisme, dan itulah kemudian yang dianggap sebagai awal permulaan berkembangnya linguistik modern. Nah, kemudian di dunia timur itu ada yang cukup unik, yaitu bahwa ternyata seperti yang saya katakan tadi, di dunia barat ketika abad 4 sebelum Masehi itu ilmu bahasa mulai berkembang, tapi mulai membicarakan tentang jenis-jenis kata. Di dunia timur, tepatnya di India, itu orang-orang sudah mempelajari ilmu bahasa dalam bentuk gramatikanya, tata bahasanya. Lebih spesifiknya lagi, tata bahasa Sanskerta. Jadi, ada start yang lebih awal sebenarnya di dunia timur terkait dengan ilmu bahasa. Ketika barat itu masih membicarakan tentang jenis-jenis kata, di dunia timur itu sudah berkembang tentang tata bahasa. Akan tetapi ternyata tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang seperti berkembangnya ilmu bahasa di barat? Oleh Prof. Suparno dikatakan bisa jadi karena motivasi dalam mengembangkan ilmu bahasa itu sendiri. Kalau di dunia barat jelas motivasinya adalah untuk linguistik itu sendiri. Sedangkan di dunia timur, itu motivasinya ternyata bukan linguistis, bukan bersifat linguistis, tapi bersifat religius. Mengapa? Karena dikatakan bahwa fonologi atau pengucapan di dalam bahasa Sanskerta itu akan mempengaruhi mantra-mantra yang diucapkan dan lain sebagainya. Jadi ketika salah pengucapan, maka itu bisa berakibat pada kurang manjurnya mantra yang dirafalkan. Karena itulah kemudian bukan motivasi untuk mengembangkan ilmu bahasa itu sendiri. Sehingga mungkin itu yang menyebabkan mengapa ilmu bahasa di dunia timur pesat perkembangannya tidak seperti ilmu bahasa di dunia barat. Itu yang kita temukan di sejarah perkembangan ilmu bahasa yang ada di buku ini. Nah, kemudian yang menarik adalah di bab ini itu dijelaskan bahwa ada kemiripan atau kesamaan konsep antara konsep jenis kata di zaman Yunani kuno, khususnya Aristoteles tadi, dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kan kita mengenal 3 konsep kata, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, harf itu yang tidak masuk dalam kategori isim, tidak juga masuk dalam kategori fiil. Itu kan hampir sama dengan konsep onoma, rema, dan sindesmos. Itu yang menarik. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 3, yaitu fungsi bahasa. Di sini Prof. Suparno menjelaskan fungsi bahasa itu terbagi menjadi 2, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi khususnya. Fungsi umumnya jelas, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi sosial manusia. Berkaitan dengan alat komunikasi sosial, maka bahasa tidak bisa dilepaskan dengan masyarakat. Karena masyarakatlah, kitalah yang menggunakan bahasa, dan di dalam masyarakatlah bahasa itu berkembang. Maka kemudian kalau ada yang menanyakan mana yang mempengaruhi nih, bahasa yang mempengaruhi masyarakat, atau kemudian masyarakat yang membentuk bahasa itu sendiri. Tentu kebanyakan kita akan mengambil poin kedua ya, kita yang kemudian membentuk bahasa itu sendiri. Makanya kemudian bahasa Lombok seperti ini, bahasa Jawa kemudian seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini beliau mengutip tulisan di tahun 1971 yang coba ingin mendobrak pemikiran mainstream bahwa masyarakat itu yang membentuk bahasa, dengan mengutip satu artikel yang berjudul cukup provokatif. Judulnya adalah Bahasa yang Merusak Mental Bangsa, ditulis oleh Kang N pada tahun 1971 di media massa Abadi.
Saya belum coba nyari juga sih arsipnya nih. Mungkin nanti bisa kita cari. Nah, beliau itu melontarkan pertanyaan yang provokatif terkait dengan bahasa dan masyarakat. Beliau ingin membuat pembacanya merenung apakah benar masyarakat yang membentuk bahasa atau justru sebaliknya. Ada 3 poin utama di sini yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata sapaan, yang kedua berkaitan dengan kala atau tenses, kemudian yang ketiga berkaitan dengan salam atau greetings. Mari kita mulai dan coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kata sapaan. Dalam bahasa Indonesia, kata sapaan itu kita adopsi dari kosakata yang berkaitan dengan kekerabatan atau kekeluargaan. Kata bapak, ibu, atau saudara. Itu kan jadi kata sapaan kita. Kita tahu definisi bapak, ibu, dan saudara itu apa. Dan itu berkaitan dengan kekeluargaan. Sedangkan untuk menyapa seseorang, kita menggunakan atau kita mengadopsi kata-kata itu. Ketemu orang, dia bukan ayah kita, bukan orang tua kita, laki-laki, kita sebut, "Selamat siang Pak, permisi Pak, permisi Ibu, saya boleh bertanya?" Dia bukan ibu kita. Tapi kita menggunakan kata itu karena kata sapaan dalam bahasa Indonesia diserap dari kata-kata yang ada di kekeluargaan atau di family. Bandingkan dengan bahasa Inggris. Di sini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris ya, mungkin karena memang itu yang paling mudah kita akses. Bahasa Inggris itu untuk kekeluargaan, bapak itu kan father, ibu itu mother. Kemudian kata sapaan dalam bahasa Inggris itu apa? Tidak diambil dari kata-kata father atau kata-kata mother itu, tapi ada kata-kata tersendiri, Mr., Miss, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Kang N menanyakan apakah pola masyarakat atau pola bahasa yang untuk menyapa itu menggunakan kosakata yang ada dalam kekerabatan itu kemudian berpengaruh pada budaya nepotisme yang dimiliki oleh masyarakat penutur bahasa itu sendiri. Ya, kita tahu sendirilah di Indonesia nepotisme dari dulu sampai sekarang ya masih ada, baik skala besar maupun skala kecil. Nah, kemudian Kang Eng menanyakan itu. Apakah ada kaitannya nih dengan pola kita berbahasa atau bahasa yang kita gunakan dengan karakteristik kita sebagai masyarakat atau sebagai anggota sosial masyarakat, seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan kala atau tenses. Dalam bahasa Indonesia, itu kita tidak mengenal pola tenses, pola waktu. Ketika kita ingin mengatakan sesuatu telah terjadi, maka kita akan menambahkan kata waktu itu sendiri. Misalnya dalam kata pergi, itu tidak ada mengandung waktu. Kalau kita mau mengatakan pergi pada posisi lampau, kita akan mengatakan sudah pergi atau pergi kemarin. Kalau sekarang ya sedang pergi atau kemudian akan pergi ya akan pergi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, go dan when itu kan punya arti yang sama. Tapi dalam kata-kata go itu ada waktu yang menunjukkan sekarang. Dalam kata-kata when ada waktu yang menunjukkan sudah terjadi. Itu yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab konsep waktu itu ada. Nah, Kang N, si penulis artikel provokatif itu menanyakan apakah mungkin pola bahasa kita yang tidak mengenal tenses atau kala atau waktu itu kemudian yang membentuk budaya jam ngaret kita. Jam ngaret orang Indonesia. Janji atau kita berkomitmen kumpul jam 8, datangnya jam 9, mulai pertemuannya jam 10. Apakah itu? Kang N tidak memberikan jawaban karena memang tujuannya adalah pertanyaan untuk provokatif. Kita sendiri yang berhak untuk mencoba menjawabnya. Yang ketiga, berkaitan dengan greetings atau salam. Basa-basi kita adalah, bukan basa-basi, greeting, salam ya. Ketika bertemu dengan orang, di saat pertama kali bertemu kita akan mengatakan, halo apa kabar? Apa kabar? Pertanyaan yang menuntut jawaban berupa informasi. Kabar baik, kabar sehat, atau saya lagi kurang sehat, kemarin saya baru konsul ke dokter, seperti itu. Sedangkan dalam bahasa yang lain, tentu kembali dibandingkan dengan bahasa Inggris ya. Salah satu sapaan
di awal bertemu itu kan ada how do you do. Kemudian kita terjemahkan apa kabar. Dan ini memang tidak salah karena dalam ilmu terjemahan itu ada ilmunya, ada konsepnya. Harus disepadankan how do you do. Memang dalam bahasa Indonesia ya kita memahaminya itu sebagai apa kabar. Tidak diterjemahkan secara harfiah. Dan ini saya tidak ingin merujuk ke situ, bukan terjemahannya, bukan mempermasalahkan terjemahannya. Akan tetapi ada kata-kata how do you do. Ada kata-kata do di situ. Berkaitan dengan aktivitas, berkaitan dengan pekerjaan. Nah, apakah mungkin kata Kang N, budaya greetings kita, budaya salam kita yang menggunakan pertanyaan kepo, itu membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih suka kepo daripada bekerja. Jadi semangat mencari informasinya itu lebih tinggi, semangat ngomongnya itu lebih tinggi daripada semangat bekerjanya. Dan itu memang ya basa-basi orang Indonesia memang seperti itu kan. Saya jadi ingat salah satu beatnya Ridwan Remin dalam stand up komedinya. Kita ini bangsa yang paling ahli berbahasa basi. Ketemu orang, kita nggak kenal di kereta, di perjalanan misalnya, basa-basi sebentar, kita sudah bisa ngomong. Kayak gitu. Kemudian dia mencoba membandingkan dengan budaya orang lain, budaya bangsa lain yang tentu memiliki bahasa yang berbeda. Ketika dalam perjalanan, menghabiskan waktu perjalanan dengan hal-hal yang produktif seperti membaca buku dan lain sebagainya. Apakah itu juga mempengaruhi? Apakah itu juga dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan? Wallahu a'lam, itu pertanyaan yang cukup provokatif dan bagi saya menarik. Kita lanjut ke fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa itu di sini dikutip banyak pendapat para tokoh dari Roman Jakobson, kemudian ada juga dari di sini yang saya menarik itu dari Austin dan Searle, dari Morris, dari Halliday dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti kita akan coba bikin video yang lain ya terkait dengan ini karena akan banyak juga. Ini dijelaskan semua di sini. Kemudian di bab keempat itu ada cakupan bidang linguistik. Jadi dari judulnya saja kita mengetahui yaitu linguistiknya secara umum. Cabang-cabangnya apa nih? Ada ilmu yang membicarakan tentang suara, ada ilmu yang membicarakan tentang pembentukan kata, ada ilmu yang membicarakan tentang makna. Kemudian linguistik itu ternyata tidak hanya bisa digunakan dalam bahasa itu sendiri atau berkaitan dengan ia saja, tapi juga bisa berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain, melahirkan ilmu-ilmu bahasa yang kolaboratif lah dengan ilmu-ilmu yang lain. Semuanya dijelaskan di sini, dan yang cukup bikin saya suka dengan buku ini adalah diberikan penjelasan istilah-istilah terkait dengan definisi dari banyaknya anak-anak linguistik itu, baik itu yang berkaitan dengan linguistik mikrolinguistik maupun makrolinguistik, semuanya dijelaskan di sini, bisa dibaca. Saya tidak mungkin jelaskan semuanya karena akan memakan banyak waktu. Kemudian ada tipologi bahasa. Dari tipologi ya diambil dari kata-kata tipe-tipe bahasa. Di sini dijelaskan ada 3 tipologi, yaitu pertama tipologi genealogis atau tipologi genetik berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan ras bisa jadi. Kemudian ada tipologi geografis berkaitan dengan wilayah. Jadi tipe-tipe bahasa berkaitan dengan wilayah. Kemudian ada tipologi struktural. Nah, mungkin kita bisa pahami secara sederhana ya kalau tipologi genetik, kemudian tipologi wilayah ya. Cuma kalau tipologi struktural ini adalah maksudnya tipe-tipe bahasa berdasarkan struktur bahasa itu sendiri. Ada banyak sekali penjelasannya di sini, cuma saya ingin memberikan satu contoh berkaitan dengan tipologi struktural yang berkaitan dengan frase. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita punya tipe yang kata yang mau dijelaskan ditaruh di awal, kemudian kata yang menjelaskan ditaruh belakangan. Dalam bahasa Inggris ini kebalik. Kata yang mau dijelaskan ditaruh di belakang dan kata yang menjelaskannya itu ditaruh di awal. Sebagai contoh saya ingin mengatakan buku baru dalam bahasa Indonesia. Yang intinya yang kita jelasin apa? Buku atau barunya? Bukunya. Buku yang baru.
maka bukunya ditaruh di depan, kemudian baru itu menjelaskan si buku ini kondisinya bagaimana, ditaruh belakangan. Dalam bahasa Inggris, buku itu bahasa Inggrisnya apa? Book. Baru itu apa? New. Apakah bahasa Inggrisnya buku baru adalah book new? Kan bukan, tapi new book. Jadi seperti itulah contohnya. Banyak sekali juga tipologi bahasa yang lain. Jadi secara umum seperti itu. Semoga bisa Anda pahami ya. Sedikit-sedikit lah, syukur-syukur bisa memberikan rasa ketertarikan untuk mempelajari ilmu bahasa. Kemudian di bab selanjutnya itu berkaitan dengan variasi bahasa yang juga tidak jauh beda ya. Nah, sepertinya sampai di sini dulu untuk video kali ini, untuk ulasan buku Dasar-Dasar Ilmu Linguistik Part 1 ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke Part 2, mudah-mudahan bisa habis. Terima kasih atas waktunya, terus membaca. Semoga dengan kita semangat untuk belajar, setidaknya kalau kita nggak bisa pintar, ya kita menghindari kebodohan. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.